karena ekonomi, ada ibu yang tega membunuh anaknya, ada yang bapak mengajak bunuh diri anak dan istrinya. Bencana ya dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. Alhamdulillah ya, kita ada di bulan suci Ramadan. Kita dalam keadaan baik ya dan sehat ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita masih banyak kabar duka ya yang kita dengar gitu ya. Nah, potret buram dari remaja kita ada 59% wanita ya dan 74% pria yang kategori remaja ini melakukan seks bebas di tahun 2017. Nah, yang melakukan aborsi itu 1,5 juta remaja di tahun 2022. Nah, kekerasan, baik kekerasan yang terjadi terhadap anak ya ada 11,7 ribu. Ini berita dari PPPA 2024. Juga bagaimana kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.958. Ini belum kabar-kabar yang sangat menyedihkan bagi kita. Bagaimana ya karena ekonomi, ada ibu yang tega membunuh anaknya, ada yang bapak mengajak bunuh diri anak dan istrinya. Bencana ya dalam keluarga gitu ya, bencana terhadap peradaban ya. Nah, dan potret buram tadi yang kita dapatkan dari remaja-remaja kita, potret buram yang kita dapatkan dari keluarga, di sini ternyata yang skala negara juga ada. Dan kita masih dibuat sedih dengan kabar yang menyedihkan dari Palestina. Mungkin kita di sini bisa khusyuk untuk sholat taraweh, tapi di sana tidak. Kita dapatkan berita dari Nusantara Palestina Center gitu ya, Mei 2025 itu dikatakan bahwasanya sejak 1948 ya warga Palestina yang diusir itu sudah 957.000, yang syahid itu sudah 154.000. Wilayahnya Palestina dari tahun 1948 kalau dibandingkan 2007 saja itu sudah berbalik. Belum lagi kita kabar bagaimana sedihnya ya saudara-saudara kita di Sudan, saudara-saudara kita di Uighur, saudara-saudara kita di Rohingya. Sudah ada yang meninggal di kapal, ada yang meninggal di tempat tujuan, ada yang ditolak ya disuruh balik di tempat tujuan. Sekarang ini adalah bencana bagi kaum muslimin. Bukankah Rasulullah menyampaikan, mewanti-wanti bahwa kita itu satu tubuh ya, bagaikan kalau tubuh itu sakit maka seluruh badan ini ikut demam gitu ya, ikut demam. Tapi apa hari ini ya saudara-saudara kita ya baik di Palestina, di Sudan, di Rohingya, di Uighur, juga kabar buruk dari generasi kita ya, dan kabar buruk juga ya dari keluarga-keluarga muslim. Ini semuanya karena peradaban yang merusak, karena peradaban yang diterapkan bukan peradaban Islam. Peradaban yang diterapkan adalah peradaban kapitalisme, yakni suatu peradaban ya yang dihasilkan dari ideologi sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi bagaimana membuat peraturan-peraturan gitu ya untuk kehidupan itu, membuat peraturan sendiri, tidak merujuk kepada agama, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan juga bagaimana kapitalisme ya, bagaimana melaksanakan tingkah laku berdasarkan pada asas manfaat. Inilah akar masalah ya, kerusakan
akan peradaban, ya. Karenanya bagaimana kita merujuk kepada peradaban Islam yang mulia, gitu ya, peradaban Islam yang memuliakan generasi, peradaban Islam yang memuliakan keluarga, peradaban Islam yang memuliakan bangsa, ya. Kita perhatikan bagaimana peradaban Islam yang melahirkan generasi-generasi, ya, yang cerdas, ilmuwan, ya, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ali As-Syaukani, ya. Kita lihat ada Khawarizmi, gitu ya, pakar kedokteran, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi, ya. Semuanya tadi itu berasal dari generasi-generasi Muslim yang dididik, ya, bukan generasi-generasi yang rusak, dari keluarga-keluarga Muslim yang baik, yang menyokong, yang memproduksi, gitu ya, generasi-generasi, ya, yang menyumbang kepada peradaban emas, gitu ya. Dan di sini kita lihat bagaimana Palestina, gitu ya, waktu itu aman, sejahtera sejak dibebaskan oleh Umar bin Khattab, gitu ya, sampai 1924, ya, setelah kekhilafahan Islam yang menaungi Palestina tidak ada, bergantilah, ya, Palestina ini dijajah, ya, oleh entitas Yahudi. Karenanya untuk mengembalikan peradaban Islam dikatakan oleh Dr. Abdullah Hussein dalam Dirosa fil Fikril Islam, gitu ya, kita harus menerapkan Islam secara sempurna agar menuju, ya, peradaban Islam, ya, ini yang mulia, ya. Nah, disebutkan di sana bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, ya, sebagaimana ada dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad, dan tidaklah diturunkan Islam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Islam bisa menjadi peradaban mulia pada saat Islam itu dihadirkan sebagai solusi bagi, ya, seluruh permasalahan kehidupan, baik permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan budaya, permasalahan ibadah, permasalahan pertahanan keamanan, seluruh permasalahan, ya, ini solusinya Islam. Dari sinilah nanti akan mengantarkan kepada peradaban yang mulia, ya. Demikian, semoga kita semakin, ya, baik, kita mampu, ya, memberikan kontribusi agar, ya, menuju kepada peradaban yang mulia dan dengan penerapan Islam secara kafah, ya. Nah, disinilah, ya, Ramadan makin berkah dengan Islam kafah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.